Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayahnya, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi para peserta LDKS tahun 2024-2025. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Karila Septi Legiani. Nama saya Rifandra Rizky. Kami selaku moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan biodata pemateri. Nama Dr. Andes Wawan Gunawan. Tempat tanggal lahir Majalengka 24 Desember 1965. Alamat Ahmad Ahcari nomor 18 Cikupa Kabupaten Tangerang. Riwayat pendidikan SD SDN Lompong lulusan tahun 1979. SMP Majak lulusan tahun 1982. SMAN Majalengka lulusan tahun 1985. Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung lulusan tahun 1990. Pengalaman berorganisasi. Yang pertama ada HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, jabatan Sekbid Keorganisasian. Yang kedua ada Ketua Umum Santri Mahasiswa Santren Al-Hidayah Selenyi Bandung. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang keagamaan yang akan disampaikan oleh Pak Wawan Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagus naiknya. Benar. Kayak dulu. Bluetooth power off. Baru diganti. Ini baru kan? Suaranya
Sambil di sambil ke atas sambil diperbarui coba. Cukup enggak? Ya, perhatian semua. Karena ini mic-nya berkendala, jadi mohon jangan ada suara. Harus tertib, hanya tangan di atas yang tangan kanan aja buat nulis. Kalau kiri tangan kiri aja. Posisi tetap siap, mengerti? Siap, mengerti. Semua yang disampaikan dicatat buat pembelajaran. Ya, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan taqabbalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa peserta LDKS atau LDS yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Desember ya, kita mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sekolah ya, itu pembekalan kepada para pengurus OSIS yang baru, diberikan satu arahan, bimbingan, landasan di dalam berorganisasi sehingga ke depan Anda bisa menggerakkan OSIS dengan sebaik-baiknya. Mungkin materi awal ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan Islam ya. Jadi satu manajemen yang merujuk, yang berpedoman kepada Islam. Islam itu kan ajaran yang universal ya, komprehensif, menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk Islam memberikan dasar dalam masalah kepemimpinan ya. Pemimpin itu apa? Apa pemimpin itu? Siapa pemimpin itu? Orang yang diberikan tugas untuk memimpin, memanage, mengelola, mengatur. Mengatur siapa? Organisasi atau sebuah lembaga. Maju mundurnya sebuah organisasi, lembaga sangat tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpinnya baik, maka organisasi akan berjalan dengan akan baik. Tapi kalau pemimpinnya kurang baik, maka lembaga, organisasi juga akan kurang baik. Maka dibutuhkan orang-orang yang baik, ya. Di tangan orang yang baik, maka lembaga akan menjadi baik. Jadi dua hal yang penting. Satu, niatkan dulu. Niatnya harus baik. Kalau niatnya buruk, nanti caranya juga akan buruk, ya. Alif dan kawan-kawan tujuannya apa jadi pengurus OSIS itu? Tujuannya apa? Ingin memajukan sekolah dengan baik. Itu niatnya harus baik, niatnya harus baik. Karena siapa? Karena siapa memimpin ini? Lillah,
Lillah. Ada nggak keinginan dapat uang banyak? Ada nggak? Ada. Sekarang begini ya, saya tanya nih, kita bicara fakta dulu, bukan konsep dulu sekarang. Fakta dulu ya. Kenapa orang berbondong-bondong pengen jadi pemimpin? Pilgub tuh, banyak nggak calonnya? Banyak. Pilgub, bupati, walkot, wali kota. Ada pemimpinnya? Banyak. Pilpres, ada pemimpinnya? Pada pengen kan? Malah agar meraih kemudian mereka berkorban segala-galanya, termasuk uang dikeluarkan. Murah nggak biaya pilkada itu? Sangat-sangat mahal. Berapa biaya pilpres? Ratusan triliun. Berapa puluh karung kalau di karungan uangnya? Menjelang pilkada, pilpres ada yang namanya serangan fajar kan? Pakai apa itu? Uang atau daun? Uang. Kenapa mereka berani makan uang yang begitu banyak? Kenapa? Ada 3 tas yang diharapkan dari sebuah kepemimpinan. 3 tas, apa itu yang 3 tas itu? Kenapa orang bertarung, berkorban segala-galanya? Ingin 3 tas. 1, fasilitas. Kalau orang ini pemimpin, apa itu? Apa fasilitasnya? Kendaraan, bensinnya gratis, mobilnya gratis, rumah gratis, listrik gratis, segalanya gratis kan? Pakaian pun gratis itu, dibelikan sama negara. Itu namanya apa? Fasilitas. Apa yang kedua? Popularitas. Apa itu maksudnya? Dikenal oleh orang banyak. Kalau turun ke kampung-kampung, orang tahu itu tuh Pak Prabowo tuh, kan? Tuh ada Pak Gubernur tuh, siapa gubernur sekarang? Waiting for connection. Siapa gubernur Banten yang terpilih sekarang? Ibu Atut. Itu masa lalu. Siapa yang sekarang terpilih? Andra Soni. Ketika datang ke kampung, orang tahu tuh, wah disambut dengan mesra kan? Anak-anak sekolah berjaya di pinggir tuh, membawa bendera untuk menyambut. Yang kedua, mereka berharap popularitas. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Ini yang paling pokok apa itu? Yang ketiga itu apa? Tadi 1 apa tadi? Yang kedua? Apa yang ketiga yang paling pokok? Apa yang pokok? Isi tas. Apa yang ketiga? Isi. Apa isi tas itu? Money. Ini yang paling pokok. Ya, di balik sebuah kepemimpinan ada yang namanya money. Money, uang. Kenapa money dicari sama orang? Apa katanya? Hidup butuh, segalanya butuh uang. Tetapi katanya gimana? Segalanya butuh uang. Sekalipun uang bukan segalanya gitu kan? Gitu. Maka mereka mencari uang, ya gitu. Jadi yang terbayang oleh mereka itu yang 3 tadi. Kenapa kalau terpilih bilang alhamdulillah? Ada yang bilang innalillah enggak ketika dipilih itu? Innalillah, ini musibah nih, menang oleh Allah musibah gitu kan? Bilangnya apa? Alhamdulillah, bersyukur gitu kan itu. Kenapa? Yang terbayang adalah yang 3 tas tadi. Tidak pernah terbayang beban tugas yang sangat berat. Ingat nanti pada hari kiamat, gimana kata Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggunggan jawabnya. Mereka nggak ingat sampai ke situ. Yang dibayangkan adalah uang dan uang. Tidak pernah terpikir beban yang sangat berat. Itu kan berat lagi pemimpin. Sangat berat. Siang malam berpikir untuk rakyatnya.
bekerja untuk mereka, bukan mencari uang. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Kenal dengan nama itu? Siapa beliau? Dia seorang khalifah pada masa apa itu? Umayyah atau Abbasiyah? Umayyah. 3 tahun jadi pemimpin, badannya kurus, uangnya habis. Tadinya kaya raya, badannya gemuk. Jadi pemimpin 3 tahun, apa terjadi? Badannya kurus, hartanya bukan bertambah, habis. Kenapa dia habis? Siang malam memikirkan rakyatnya, tidurnya sangat sebentar. Dia orang yang tidak pernah mengambil harta untuk dirinya, malah dirinya untuk rakyatnya. Kalau sekarang sebelum jadi pemimpin uangnya banyak sedikit, udah jadi buahnya berapa karung? 100 karung. Kenapa? Yang dicari adalah badannya gemuk, kan badannya jadi pemimpin? Gemuk, bukan kurus. Makannya udah kayak gini, wah di mana boleh, di mana saja bisa makan, di mangking ayo. Makanya bukan pakai tempe, makannya bisa segala macam dimakan, mau perutnya makin gendut itu ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam benak orang itu pemimpin itu bisa menghasilkan yang 3 tadi, bukan beban yang sangat berat dalam dirinya, ya. Kemudian sekalian para saudara yang dirahmati Allah, terus yang kedua ya yang harus Anda pahami, pemimpin itu adalah merupakan takdir Allah, ya, takdir Allah. Mana ayat yang mengatakan takdir Allah? Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 26. Ya, silakan yang hafal, ada yang hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Terus ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Qulillahumma, katakan ya Allah ya Tuhan kami, malikal mulki apa? Pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Terus tu'til mulka man tasya, dia memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan mencabut kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Terus Allah pemilik kekuasaan, Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Berarti takdir Allahnya apa tahun ini? Allah ngasih kuasa kepada Alif sebagai ketua OSIS, yang lainnya tidak dapat. Ada berapa tahun kemarin? Ada 4 yang Allah berikan adalah Alif. Terus apalagi kata Allah? Allah juga berkuasa mencabut kekuasaan itu. Nanti 1 tahun berjalan Allah cabut kekuasaan Alif itu dan teman-temannya. Kemudian ingat, harus Anda perhatikan dengan baik. Kekuasaan itu adalah ada 2 kemungkinan ya. Cara Allah memuliakan dia dan cara Allah menghinakan orang itu. Ingat,
Ketika Allah ngasih kekuasaan kepada seseorang itu ada dua cara, dua kemungkinan. Cara Allah memuliakan dia dan cara Allah menghinakan dia. Kalau gitu ada takdir apa di situ? Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Apa takdir baik itu? Allah berikan kekuasaan membuat dia menjadi orang yang mulia. Jadi Alif mau milih yang mana? Pengen mulia atau pengen dihinakan dengan jabatan itu? Bagaimana kalau pengen mulia dengan jabatan itu? Bagaimana caranya agar Alif mulia dan teman-teman dengan jabatan? Bagaimana caranya? Gimana Alif? Agar mulia jabatan yang sandang Alif pada hari ini? Yang penting tidak semena-mena, Pak. Ya, lakukan Sesuai dengan tugasnya. aturan ya Berlaku. yang berlaku. Lakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau dengan hal yang baik maka ini akan baik. Tapi kalau diisi dengan yang buruk, programnya buruk, yo joget bersama tiap hari. Iya, jadi kalau Alif menggerakkan OSIS dengan program yang baik, itu cara Allah memuliakan Alif. Anak-anak dapat pahala yang banyak. Coba saya minta nanti program seperti apa OSIS itu untuk tahun ini. Ya. Tapi kalau ingin Allah menghinakan Alif, maka nanti Alif akan masuk program yang buruk, maka ingin merusak sekolah ini. Maka silakan terserah kepada Anda semua hari ini. Kalau pengen mulia, rumuskan program-program yang baik. Kalau pengen hina, rumuskan program-program yang buruk. Kalau Anda baik, dapat kebaikan dari Allah, dapat pahala yang melimpah. Tapi kalau mau program yang buruk, dapat limpahan dosa yang banyak. Hidup adalah pilihan, maka silakan. Pengen pahala, lakukan kebaikan. Kalau pengen dosa, pengen penderitaan yang banyak, lakukan hal yang buruk. Ya, jadi kita akan lihat nanti nih, setahun ini apakah cara Allah memuliakan atau cara Allah menghinakan. Maka sangat tergantung kepada Anda semua, ya, dengan komandonya dari Alif sendiri. Itu hal yang mendasar di dalam Islam terkait kepemimpinan, ya. Jadi cara Allah ingin memuliakan dan cara Allah ingin menghinakan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dalam dokumen itu, ya, pemimpin itu tolong Anda pahami dengan baik. Pemimpin itu tugasnya apa? Pemimpin itu dalam Islam tugasnya apa? Khadimul ummah. Apa itu? Khadimul ummah artinya apa? Tahu khadimul ummah? Apa dia khadim itu? Pelayan, pelayan umat. Pelayan. Apa tugas pelayan itu? Melayani, bukan dilayani. Ya, Alif. Tugasnya bukan di. Melayani siapa di sini? Melayani siswa-siswi. Ya, bukan dilayani. Kadang ada orang pemimpin gila. Apa tuh namanya? Pengen diagung-agungkan. Datang ke kampung disiapkan karpet merah, dikalungin bunga, kan gitu kan? Dikasih makan yang enak-enak. Itu bukan seperti itu pemimpin itu. Malah harus melayani umat. Kalau negara, presiden tugasnya ngapain? Melayani rakyat, pendidikan yang gratis, menyediakan sekolah yang baik, rumah yang baik, makanan yang murah. Itu pemimpin. Jadi kalau pendidikan mahal, rumah mahal, rumah sakit mahal, sembako mahal, itu berarti dia tidak menggunakan kekuasaan untuk hal kepada rakyatnya. Itu salah.
Ya, sekali lagi tugasnya adalah melayani, memberikan fasilitas kepada para siswa. Yang kedua adalah junnah. Tahu junnah? Apa junnah itu? Tameng, tahu tameng? Perisai, pelindung. Jadi kalau pemimpin negara itu, kalau ada rakyat yang akan diganggu oleh orang lain, negara itu, maka dia menjadi tameng, melindungi rakyatnya, jangan sampai rakyatnya menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi berat sebetulnya kalau pemimpin itu, bukan hal yang enak. Menjadi tameng, perisai, melindungi rakyat, jangan sampai rakyatnya terkena musibah, bencana, sakit dan sebagainya. Juga yang kedua harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya orang-orang yang paham kepemimpinan, maka dia adalah berupaya keras, ya, bekerja yang serius untuk melayani rakyatnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin itu di dalam Islam bisa paling awal ke surga dan paling awal ke neraka. Ya, bisa orang yang paling awal ke surga dan paling awal ke neraka. Coba yang pernah baca hadis Rasulullah SAW, ada 7 golongan orang yang Allah berikan pertolongan di padang mahsyar. Siapa itu? Ada yang bisa? Ada 7 golongan manusia di hari kiamat di padang mahsyar yang Allah berikan naungan ketika di padang mahsyar. Kata keterangan itu matahari sangat dekat dengan kepala kita, sangat panas. Tetapi ada seorang yang Allah berikan naungan pertolongan. Siapa dia? Siapa yang 7 kelompok itu? Apa satu di antaranya? Siapa satu di antaranya? Ada yang tahu? Coba sebutkan satu orang dari 7 kelompok yang Allah berikan naungan pada hari akhir nanti. Siapa? Di padang mahsyar. Siapa? Adalah siapa? Imamun adilun. Apa? Pemimpin yang adil. Yang pertama adalah diantaranya itu anak muda yang mengisi masa mudanya dengan ibadah kepada Allah. Anak SMA 4 yang mengisi masa remajanya diisi dengan ibadah kepada Allah, ibadah yang rajin. Yang kedua adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau dia adil, orang yang pertama masuk ke dalam surga. Apa sebaliknya? Sebaliknya apa? Imamun zolimun, imam yang zolim. Kalau adil masuk ke dalam surganya Allah, kalau zolim masuk ke dalam nerakanya Allah. Mau pilih yang mana? Wahadainahu najdain. Artinya apa? Aku tunjukkan padamu 2 jalan. Jalan mana saja? Jalan ke surga atau jalan ke? Kalau ke surga harus jadi imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau pengen ke neraka, imamun zolimun, pemimpin yang zolim. Apa arti adil itu? Apa adil artinya? Adil adalah, ada yang tahu apa itu adil? Wad'u syai'in fi mahalihi. Ada yang tahu bahasa Arab? Wad'u syai'in fi mahalihi. Apa itu? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Nyimpen kompor di mana? Di dapur. Nyimpen TV di mana? Di ruang tamu, ruang keluarga. Boleh nggak nyimpen kompor di ruang tamu? Itu nggak adil. Nyimpen TV di WC. Adil nggak nyimpen TV di WC? Itu nggak, bukan pada tempatnya.
Pemimpin adil itu ketika ada orang yang baik, orang yang benar dikasih penghargaan. Orang yang salah dia baik dihukum. Benar dikasih hadiah, penghargaan setinggi-tingginya. Maka orang-orang yang salah dia berikan hukum, sekalipun itu keluarga sendiri. Rasul pernah mengatakan dalam hadis ya, fa'in Fatimah ya syaraqat la qata'tu, kata Nabi Muhammad. Andaikan Fatimah itu mencuri, akan saya potong tangannya. Siapa Fatimah itu? Siapa Fatimah? Anaknya sendiri. Kata Rasul, kalau Fatimah itu mencuri, kata Rasulullah, akan saya potong tangannya gitu. Jadi apabila antum siapapun yang bersalah, dia tegakkan hukum sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang anaknya sendiri, ketika salah malah dilindungi. Jangan seperti itu. Alih sekjennya salah hukum, kasih hukuman. Kalau dia baik, kasih penghargaan. Namanya apa? Reward. Ya, kasih reward. Kalau salah, punishment, hukuman. Itu namanya adil. Jangan dibalik. Orang yang salah dikasih reward, orang yang salah dikasih orang yang salah dikasih reward, orang yang benar dikasih punishment. Karena dia itu keluarga sendiri itu salah. Itu nggak adil namanya. Ya, jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempat. Yang kedua, adil artinya menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran itu adil. Kalau zalim menegakkan keburukan, aturannya buruk semua. Kalau adil, kebenaran ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Itulah pemimpin. Ada dua kemungkinan, bisa adil, bisa zalim. Berharap alih pemimpin yang adil, pahalanya apa? Surga. Tapi kalau alih menggerakkan dengan kezaliman, banyak melakukan kesalahan dalam posisi ini, ya resikonya sangat berat itu. Ya, itu sangat penting kita pahami. Jadi jadilah pemimpin yang adil. Arti apa tadi? Adil itu artinya apa tadi? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua adalah menegakkan kebenaran. Lawan adil adalah zalim. Apa zalim itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, menegakkan keburukan. Itu zalim. Silakan Anda memilih yang mana. Nah, kemudian sekalian, ada beberapa sikap harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa di antara sikap yang paling utama bagi seorang pemimpin? Apa yang paling utama seorang pemimpin? Sikapnya seperti apa? Seperti apa pemimpin itu dalam Islam? Tegas. Dalam pandangan agama dan pandangan Islam harus seperti apa? Seperti apa orang pemimpin itu? Kan? Adalah pemimpin yang bertakwa. Bertakwa yang paling pokok itu. Apa takwa itu? Apa takwa? Melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Apa bahasa Arabnya? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Itu yang paling pokok di situ. Kalau pemimpinnya taat kepada Allah, ya baik, taat, akhlaknya mulia,
maka lembaga itu menjadi baik. Tapi kalau pemimpinnya tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, akhlaknya hancur-hancuran, ya sudah hancur negara itu, hancur. Bagaimana akibat dari ketakwaan kepada Allah itu? Bagaimana akibatnya kalau orang bertakwa kepada Allah? Buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf 56 surah yang ke-7. Klik lagi. Yang atas. Yang klik lagi yang atas. Tekan. Oh, habis ya. Ada yang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya bisa. Walau anak ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna. Apa artinya la fatahna? Pastilah kami akan bukakan barakatin, keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Jadi kata Allah, kalau pemimpinnya dan rakyat bertakwa kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, apa kata Allah? Akan dibukakan keberkahan. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Kalau apa syaratnya? Satu, beriman. Kedua, bertakwa. Pemimpin dengan rakyat beriman bertakwa, pastilah Allah berikan keberkahan. Turun hujan bukan banjir. Sekarang hujan di mana? Banjir. Di mana banjir kemarin? Di Sukabumi, Cianjur Selatan, Pandeglang. Sekarang di Jakarta. Kenapa jadi bencana? Kenapa jadi bencana hujan itu? Hujan kan rahmat kan? Kenapa bukan jadi rahmat malah jadi musibah? Kenapa? Manusia Boleh jadi apa tadi? tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah. Ingat, ada 3 hal musibah terjadi. 1 sebagai ujian, kedua sebagai peringatan, ketiga sebagai azab, siksaan. Kepada siapa musibah terjadi sebagai ujian? Menimpa pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, taat, tidak pernah berbuat maksiat. Kepada siapa musibah menjadi peringatan? Pada orang-orang yang beriman tapi suka berbuat maksiat. Kepada siapa menjadi azab musibah itu? Menimpa pada orang-orang yang kufur kepada Allah, tahu kufur, ingkar kepada perintah-perintah Allah. Kalau begitu, musibah sekarang terjadi, kira-kira yang mana? Apakah ujian untuk meningkatkan derajat keimanannya, atau peringatan, atau siksaan? Tiga-tiganya ada, boleh jadi ya. Sebagian sebagai ujian, karena ada orang yang soleh banget, ada kan? Kena nggak musibah itu? Kena. Di Cikupa, mohon maaf, yang berzina 1 orang. Kalau kena gempa, apakah orang itu saja? Yang lain yang tidak berbuat pun kena. Ya, 1 orang berbuat dosa, yang lain ikut. Tidak berbuat pun kena juga, gitu. Itu namanya kalau dia soleh, ujian. Tapi kalau orang beriman tapi suka berbuat dosa, itu namanya peringatan. Saya lagi ngajar di kelas nih, lagi ngajar.
Di belakang anak-anak pada ngobrol. Saya peringatkan, jangan ngobrol. Ngobrol juga, lempar pakai apa tuh? Spidol. Ngobrol tambah kencang, lempar kursi. Ngobrol juga, lempar meja itu kan itu. Kenapa diperingatkan? Agar berhenti gitu kan. Perlu dikasih peringatan, masih aja anteng-anteng gitu kan. Sukabumi udah dikasih banjir, masih nggak berbuat maksiat mereka. Kalau dia cerdas ya berhenti. Ya. Yang ketiga adalah sebagai azab. Kepada siapa azab itu? Kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, karena atas keingkaran mereka maka Allah siksa mereka. Nah, kita berharap jangan seperti itu ya. Ya minimal sampai ke tingkat peringatan. Nah, dengan dikasih musibah kita berhenti. Ya. Dan sekalian bahwa apa tadi? Bahwa ketakwaan kepada Allah itu akan berdampak kepada keberkahan. Kalau semuanya takwa semua, ibadahnya baik, negeri akan baik. Tapi kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah, yang ada bukan berkah, tapi musibah. Maka pilihan pun ada di tangan Alif dan kawan-kawan. Pengen berkah nggak sekolah ini? Pengen berkah nggak? Semua orang baik semua. Apa arti berkah itu? Tahu arti berkah? Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Jadi baik semua. Ya, badannya baik, usianya baik, hartanya baik, semua baik-baik saja. Sekalipun uangnya sedikit tapi baik-baik, dia tidak pernah kekurangan gitu. Berkah namanya. Jadi kalau sekolah ini berkah, maka Alif berkawan harus takwa kepada Allah. Ayo perbaiki sholatnya dengan baik. Bangun malam, sepertiga malam bangun, doakan teman-teman kita di dalam anak-anak yang soleh. Pasti akan terjadi dengan baik. Ya, apalagi syarat pertama seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah. Sikap pemimpin akan mendatangkan keberkahan bagi orang yang dipimpinnya. Tapi kalau Alif tidak bertakwa kepada Allah, malah sebaliknya, tiap hari berbuat dosa maksiat, ya jangan harap. Yang adalah bencana bagi warga SMA 4 itu. Itu satu, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu tadi? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sudah belum dalam proses? Ya, kalaupun belum wajar, tapi kita berupaya untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah dengan kesadaran. Ya, jangan sampai buat dosa nggak sadar-sadar. Tiap hari pacaran ke sekolah itu. Alif, tujuannya ngapain di OSIS? Nyari pacar, nyari jodoh. Nyari jodoh karena pacarnya ikutan itu. Jangan dijadikan niat pokok. Kalaupun kebetulan ya itu namanya rezeki dari Allah. Ya kalau sampai ada di sama warga asal itu ada yang jadi jodoh kita, ya itu alhamdulillah. Tapi jangan tujuan utama itu. Ya, kalaupun nanti ada ya itu syukuri saja. Ya rezeki dari Allah itu. Jadi lewat OSIS, Alif dapat jodoh yang terbaik. Ya, itu namanya kisah kasih di sekolah. Iya. Ya. Itu satu. Jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. So, prosesnya ditempuh takwa itu. Yang kedua, harus menjadi orang-orang yang sidik. Tahu sidik? Jujur. Yang benar, jujur. Jujur dalam namanya, ucapan maupun perbuatannya. Tidak boleh banyak bohong. Ya, jangan banyak berdusta. Ketika kampanye manis-manis tuh janjinya. Apa tuh jadi ketika jadi kampanye? Kalau saya terpilih jadi pemimpin, sembako akan murah, sekolah gratis, makan gratis,
rumah sakit gratis, rumah gratis, makan di warteg gratis. Udah jadi. Sekolah mahal, rumah sakit mahal, rumah mahal, serba mahal. Itu namanya berdusta. Ya, jangan sampai mengumbar janji. Kenapa berjanji manis? Agar dipilih orang. Pikirkan lebih dahulu. Al-wa'du dain. Apa itu artinya? Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang, harus dibayar. Ali kemudian janji apa ke teman-temannya? Pernah berjanji enggak? Mengumbar janji manis ya ke teman-teman waktu kampanye itu? Enggak janji manis enggak? Kalau saya terpilih turun ke Bali gratis itu. Tekor itu paling dia. Jangan seperti itu. Ali suka berdusta enggak? Penilaian sama yang lain. Suka membohong enggak? Jangan jadi dia, jangan berdusta. Harus jujur. Katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, jujur. Jangan berbohong. Enggak boleh berbohong. Ya Pak. Ya, itu adalah jalan menuju neraka. Mendingan jujur apa adanya, itu lebih nikmat daripada berbohong. Namanya sidik, berkata yang jujur. Yang kedua apa? Oh, yang ketiga. Apa yang ketiga? Sidik yang kedua. Pertama takwa, kedua sidik. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan kebenaran. Sampaikan walaupun pahit kebenarannya. Kalaupun pahit, sampaikan. Ini halal, ini haram. Jangan haram dikit deh. Kok haram dikit? Boleh nggak judi? Boleh. Boleh. Untuk sekarang boleh aja. Untuk kamu boleh. Untuk yang lain jangan, haram itu nggak bisa. Boleh nggak korupsi? Sedikit boleh. Kalau banyak, jangan. Nggak bisa. Pacaran hukumnya apa? Terus terang bilang. Haram, kecuali kepepet. Nggak boleh. Katakan Alif. Ini halal, ini haram. Sampaikan. Walaupun orang nggak suka dengan kata-kata itu, sampaikan. Apa kata Allah? Qulil haq walau kana murra. Itu kata Allah. Artinya apa? Qulil haq walau kana murra. Apa artinya? Katakan yang hak itu benar itu walaupun murra. Apa artinya? Pahit. Kalaupun pahit, katakan saja. Itu namanya tabligh. Sampaikan kebenaran kepada teman-temannya. Kalau Anda tidak disiplin, resikonya apa? Dipecat. Itu pahit kan kebenarannya kan? Jadi kalau anak buahnya itu melanggar aturan OSIS, gimana sikap Alif? Dibiarkan saja? Atau ada tindakan? Pasti Pak, Ada SP dulu kan? Apa SP itu? SP berapa sampai SP berapa kira-kira? 3. SP3, udah SP3 masih aja nggak ikut aturan OSIS ini? Diapain? Iya, harus ada tindakan tegas, jangan mentolerir penyimpangan, itu tabligh begitu. Ya, kalaupun sekalipun pahit dengan teman-teman yang lain, sampaikan saja Lid. Itu kan resiko bersama nanti kalau sampai melanggar ya ikuti aturan itu, harus menerima. Yang itu namanya tabligh. Yang keempat apa? Amanah. Apa amanah apa? Amanah. Apa amanah? Ngumpulin uang kan malah uangnya pakai jajan. Tiap hari ke Cimol terus, ke Cimol, Ciputra Mall, ke Eko itu, ke Eko. Tiap hari makan bakso belum dari uang bendahara itu namanya enggak.
Ya, serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Itu namanya amanah. Ya, waktu Ali sekarang tersita oleh organisasi ini. Semua pikiran, tenaga, ilmu digunakan untuk kemajuan OSIS dan teman-teman yang lain. Yang terakhir, apa itu seorang sikap seorang pemimpin itu? Harus patonan. Atau patonan? Cerdas, pintar, brilian. Kenapa harus pintar seorang pemimpin? Kenapa harus pintar? Kenapa harus pintar seorang pemimpin? Apa? Karena dalam menggerakkan suatu organisasi pasti akan timbul berbagai macam problematika, masalah. Apa itu masalah? Siapkan masalah itu harus diurai, dipecahkan masalah itu. Apa syarat menguraikan sebuah masalah? Harus cerdas. Kalau blow on, mohon maaf. Kalau nggak cerdas, namanya apa? Tahu nggak beleguk? Tahu nggak beleguk? Ada masalah bingung gitu. Ada masalah ekonomi, gimana nih? Bingung dia. Masalah politik, masalah sosial budaya sekarang rumit Indonesia itu. Asing sekarang masuk ke Indonesia. Gimana memecahkan masalah politik, ekonomi sekarang pengangguran begitu banyak. Gimana caranya? Kalau dia tidak punya kecerdasan gimana? Bisa memecahkan masalah? Gak bisa. Dia sendiri bingung. Maka dibutuhkan pemimpin yang cerdas. Jangan asal milih. Dipelajari track recordnya, dipelajari kecerdasan dia. Jangan gara-gara anak seorang juragan main pilih aja. Tidak jelas kecerdasannya. Lihat intelektualnya gimana. Karena butuh tadi, problem itu butuh diurai, dipecahkan oleh seorang pemimpin. Kalau tidak punya kecerdasan, ya masalah itu akan semakin besar, tidak bisa ada solusinya gitu. Makanya pengen harus rajin baca buku, rajin ikro, membaca situasi ekonomi bagaimana, politik gimana, budaya gimana, dipelajari terus itu. Bukan hanya baca buku seperti ini, tapi baca situasi terbaru ini. Insya Allah kalau rajin membaca situasi perkembangan bagaimana, maka insya Allah masalah akan dapat segera dipecahkan. Ya, jadi kenapa Rasulullah itu sukses memimpin? Kenapa? Memiliki yang 5 tadi. Ya, dia seorang yang berharap kepada Allah. Dia orang yang siddiq. Nabi tidak pernah berdusta. Tabligh, Nabi menyampaikan kebenaran. Dakwah setiap hari Nabi itu. Yang keempat, dia amanah, jujur. Nabi tidak menyalahgunakan jabatannya untuk sifatnya pribadi, enggak. Yang kelima, Nabi cerdas banget kan. Kalau Nabi nggak cerdas, ya tidak mungkin dia sukses. Ya, gitu. Maka berharap kepada anda semua, para pengurus baru ini, ya, maka jadilah pemimpin yang 5 tadi. Itu butuh proses, butuh perjuangan yang cukup panjang. Kalau tidak lakukan yang 5 tadi, maka itu jalan terbaik menuju surganya Allah. Dapat yang melimpah. Tapi kalau anda tidak memiliki yang 5 tadi, malah programnya itu sangat-sangat buruk, maka itu ladang dosa yang melimpah. Tinggal anda semua yang menentukan mau milih yang mana, gitu kan? Kalau milih kebaikan, ya lakukan hal yang baik. Tapi kalau anda milih keburukan, ya silakan anda lakukan keburukan. Semua ada yang namanya hisabannya. Ya, ingat tadi yang kata Rasulullah tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Artinya apa? Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Allah. Salah saja sangat berat, ya. Itu sekilas barangkali ada tanya jawab. Boleh. Berapa menit?
10 menit lagi, silakan. Maka ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Boleh disampaikan? Pak, Boleh, ya Bangga? jadi gini Pak, kalau misalkan ada seorang pemimpin, Ya, sebutkan nama. Jadi sudah nama Muhammad Faris Adnan selaku calon. Siapa namanya? Muhammad Faris Adnan. Faris, ya. Silakan. Ya, jadi gini, ada seorang pemimpin. Ini oke lah, dia baru menjadi pemimpin, terus dia punya masalah, terus dia nyerah sama masalah itu, nyerah duluan. Bahkan padahal kan Tuhan udah kasih tahu bahwa setiap memberi masalah pasti sesuai dengan batasnya. Itu bagaimana? Ya, ada kasus pemimpin ada sebuah masalah. Apakah menyerah atau berpikir untuk menyelesaikan masalah itu? Pemimpin yang hebat bagaimana? Alif. Menyelesaikan masalah. Dengan cara bagaimana? Ini diskusi lagi. Diskusi dengan siapa? Yang lain. Dengan teman-teman yang lain. Ya, boleh jadi ada pendapat yang Bisa jadi masukan bagi kita. Terus mentok juga. Mentok juga. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Nanti Allah yang mengurai masalah itu. Kalau mentok-mentok tidak ada solusi, maka libatkan Allah. Kata Allah dalam Quran surah At-Tolak ayat yang kedua. At-Tolak itu surah berapa? 40 berapa? Kata Allah nih, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Artinya apa? Wa dan man, barang siapa orang yattaqillah bertakwa kepada Allah, yaj'allahu menjadikan baginya jalan-jalan keluar dari segala kesulitannya. Apa kata Allah? Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitannya. Kita ada masalah, bangun malam ya Allah. Bangun. Jangan hanya satu malam saja bangun ya Allah. Apa masalah? Curhat kepada Allah. Curhat ke orang kadang-kadang bukan selesai masalah malam menambah masalah. Curhat kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengurainya. Ya, tadi Allah sudah berjanji kan kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitannya. Faris, gitu. Jadi pertama ada diskusi dengan teman-teman, mungkin dengan konsultan, siapa yang kira-kira layak punya kompetensi untuk mengurai masalah itu. Tapi kalau mentok-mentok juga, libatkan Allah. Bangun malam, sepertiga malam bangun, tiap malam bangun, ya Allah ada masalah seperti ini, mohon Allah memberikan solusinya kepada Allah, kepada kita semua. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Jangan, kalau tidak tahu jangan sotoy. Jangan sotoy, jangan so tahu udah. Untuk masih aja tuh. Allah akan dilibatkan, insyaallah Allah akan mengurai